156 Perburuan Roh, Pemusnahan. Mayat Little Yi meluncur dari tangan seorang pria berpakaian hitam. Pria berpakaian hitam itu jelas agak bingung. Sekarang, di belakangnya, orang-orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dalam gelombang. Apa yang sedang terjadi? Sebuah suara tua bertanya dengan marah. Nyala api apa tadi? Tetua, itu mungkin sebuah sinyal. Saat ini jika kita tidak bergerak sekarang, Sekolah Ubin 7 Harta Karun hanya akan lebih siap meningkatkan kerugian kita. Serang. Seiring dengan perintah suara tua itu, bayangan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti air pasang, menuju langsung ke kastil Sekolah 7 Harta Berlapis Ubin. Tetapi sekarang, setelah menerima sinyal peringatan, kastil Sekolah Pagoda 7 Harta Berlapis Ubin sudah cerah menyala. Pada cahaya pertama, Tang San berpamitan dengan Grandmaster, Flender, dan teman-temannya, berangkat sendirian di jalan. Dai Mubai, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi. Lagi pula, tidak mudah untuk berkumpul kali ini. Mereka tidak mendesak Tang San untuk tinggal, mereka semua bisa memahami kegelisahannya untuk melihat Xiao Wu. Setelah meninggalkan kota Surga Dou, Tang San hanya mengambil arahnya, lalu dengan cepat berlari menuju hutan besar Bintang Dou. Di dalam hatinya, saat ini sudah tidak ada yang lebih penting daripada melihat Xiao Wu. 5 tahun, Xiao Wu, apakah kamu baik-baik saja? Anda harus aman. Akademi Shrek. Dai Mubai, Zhu Zuqing, Ma Hongjun, dan Ning Rongrong berkumpul di sisi Grandmaster, masing-masing menjelaskan secara rinci kemampuan roh dan kultivasi mereka hingga sekarang. Dalam hal teori, arahan Grandmaster sangat penting bagi mereka. Arah kultivasi akan sedikit berbeda untuk Spirit Masters pada tahap yang berbeda. Akibatnya, dengan arahan Grandmaster, mereka dapat menghindari banyak jalan memutar di jalan kultivasi mereka di masa depan. Mendengarkan masing-masing dari 4 akun, Grandmaster baru saja bersiap untuk mulai memberi mereka kuliah tentang teori, ketika ada ketukan mendesak di pintu. Grandmaster, sesuatu telah terjadi. Membuka pintu, orang yang berlari ke dalam adalah Master Roh Kacang Manis Shao Xin. Dia juga dianggap sebagai Grandi dari Akademi Shrek, dan saat ini adalah Direktur Pendidikan Guru Roh Jenis Makanan. Guru Shao, apa yang terjadi? Grandmaster agak heran menatapnya. Dalam pengalamannya, Guru Shao ini selalu sangat tenang. Itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang membuatnya bingung. Shao Xin memandang Ning Rongrong ke samping, di kantor dekan. Kepala sekolah Ning telah datang. Grandmaster dalam hati khawatir. Di samping, Ning Rongrong bahkan lebih bingung, mengapa ayahnya tiba-tiba datang ke akademi. Mungkinkah karena dia? Dengan sangat cepat, semua orang mengikuti Shao Xin ke kantor Flender. Memang, Ning Fengzi telah datang, dan Bon Douluo Gurong juga. Namun, dua kekuatan puncak Seven Treasure Glazed Tile School ini secara tak terduga tampak sangat menyedihkan. Wajah Ning Fengzi pucat, dahinya bahkan berkeringat, pakaian yang dikenakannya agak berantakan. Keadaan seperti itu praktis tidak mungkin bagi seseorang yang menghargai penampilan seperti dirinya. Gurong tampak sedikit lebih menyedihkan. Wajahnya sama pucatnya, lengan kanannya tergantung lemas di sampingnya, terbatuk-batuk dari waktu ke waktu, dadanya naik turun seperti yang dilakukannya. Ayah, kakek, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ning Rongrong melemparkan dirinya ke arah ayahnya, dengan gugup mencengkeram tangannya. Saat dia merasa bahwa ayahnya tampaknya hanya menarik kekuatan rohnya secara berlebihan, dan tidak terluka parah, hatinya agak rileks. Ekspresi Ning Fengzi sangat tidak enak dilihat, sangat tidak enak dilihat, dan kata-katanya bahkan lebih menghancurkan bumi. Sekolah Ubin 7 Harta Karun telah dihancurkan. Beberapa kata sederhana, tetapi semua orang yang memasuki pintu setelahnya tidak bernyawa. Sekolah Ubin 7 Harta Karun hancur. Itu adalah salah satu sekte paling tangguh di dunia saat ini. Sama dengan salah satu dari 7 sekte besar, pemahaman Grandmaster tentang Sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah yang terdalam, dan apalagi yang lainnya, Sekolah Ubin 7 Harta Karun memiliki 2 gelar Douluo, dan keduanya merupakan eksistensi yang sangat tangguh di antara gelar Douluo. Apakah itu Bon Douluo di depannya atau pedang Douluo yang dikenal memiliki serangan terkuat, keduanya adalah eksistensi yang sangat gagah berani. Terlebih lagi ketika Ning Fengzi hadir. Dengan amplifikasinya, kekuatan dari 2 judul Douluo bisa dibilang bisa berlipat ganda. Meskipun mereka hanya 2,
mereka cukup untuk dihitung sebagai 4 gelar Douluo dalam latihan. Dan sistem kekuatan yang disimpan oleh Sekolah Ubin 7 Harta Karun selama bertahun-tahun bahkan lebih tangguh, pertama-tama bahkan tidak berbicara tentang hubungan mereka dengan Kekaisaran Dou Surga, hanya guru roh eksternal yang melekat pada Sekolah Ubin 7 Harta Karun yang berjumlah lebih dari 3.000. Lebih lanjut menambahkan beberapa ratus murid yang berhubungan langsung dengan roh pagoda Ubin 7 Harta Karun serta Master Roh yang telah mereka bina, jumlah totalnya tidak kurang dari 5.000. Di dunia Master Roh, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Dalam hal jumlah, 6 sekte besar lainnya jauh dari mampu melihat punggung mereka. Jika orang lain yang mengatakan ini, Grandmaster dan yang lainnya hanya akan tertawa terbahak-bahak. Tapi kata-kata ini datang dari mulut Master Sekolah 7 Harta Karun, Ning Fengzi sendiri, jelas itu bukan lelucon. Flender menyerahkan secangkir teh, Tuan Sekolah Ning, pelan-pelan dulu, apa yang terjadi? Dia telah melihat ada yang salah dengan kedatangan Ning Fengzi, dan menyuruh Shaoxin buru-buru memanggil Grandmaster, Ning Rongrong dan yang lainnya. Masih ada waktu untuk bertanya sekarang. Saat ini Akademi Shrek dan Sekolah Ubin 7 Harta Karun dapat dianggap sebagai bagian dari rumah tangga Kekaisaran Surga Dou. Tentu saja, posisi Akademi Shrek masih jauh dari dapat dibandingkan dengan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Tetapi berada di faksi yang sama, Flender secara alami sangat prihatin dengan keadaan Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ning Fengzi dengan paksa menekan amarahnya, bernapas dalam-dalam beberapa kali, lalu berkata, "Tadi malam, Sekolah Ubin 7 Harta Karun diserang. Pihak lain memilih waktu mereka terlalu baik. Sama seperti 40% murid sekte dalam keluar, pada bisnis, ketika bagian dalamnya berlubang. Untungnya, mereka ditemukan oleh murid-murid yang berpatroli sebelum serangan, yang segera memberi peringatan, memberi kami waktu untuk bersiap. Pertempuran berlanjut selama 4 jam penuh. Kerugian Sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah bencana. Lebih dari 2/3 murid tewas. Selain itu, jumlah korban ini masih meningkat, kami terus-menerus mengetahui kematian murid di luar." Petik 2. Mendengar ayahnya mengatakan ini, hati Ning Rongrong sudah dalam kekacauan. "Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan apa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak mungkin bagi sekte lain." Grandmaster berbicara dengan suara rendah, mereka pindah. Ning Fengzi mengangguk sedih. Di seluruh benua, selain mereka, siapa yang masih bisa memiliki kekuatan luar biasa seperti itu? Kali ini, mereka bertekad untuk menang. Saya tidak menyangka, Spirit Hall sebenarnya akan sangat kejam dan tanpa ampun. Setelah malam pertempuran yang berani, kami baru saja berhasil mengusir mereka. Ini, masih berkat senjata tersembunyi yang diberikan Tang San kepada kami saat itu. Murid sekte yang terkait langsung mengandalkan senjata tersembunyi ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Tetapi kerugian di antara mereka murid luar masih menjadi bencana. Terutama ketika sebagian dari murid sekte luar tiba-tiba berubah menjadi pengkhianat, menyebabkan kastil terbongkar. Aku akan pergi menemui Yang Mulia sekaligus. Datang ke sini khusus untuk memperingatkan Grandmaster. Sejak mereka pindah ke Sekolah Pagoda Ubin 7 Harta Karun, klan naga tiran petir biru Anda, mungkin. Mendengar ini, Grandmaster tiba-tiba terkejut. Bulu-bulu di sekujur tubuhnya terangkat seperti kucing yang menghadapi bahaya. Tidak bagus. Ning Fengzi merendahkan suaranya. Beritahu sekte Anda sekaligus. Mungkin masih ada waktu. Kali ini mereka mengumpulkan tidak hanya Master Roh yang berafiliasi dengan mereka, tetapi masih orang-orang dari 4 sekte yang lebih rendah. Dalam serangan tadi malam, ada lebih dari 4 gelar Douluo. Jika tidak, kerugian kita tidak akan terjadi. Tidak sebesar ini. Paman pedang yang mengalami luka berat hingga melukai 3 lawan yang memaksa mereka mundur. Tapi Sekolah Ubin 7 Harta Karun pasti tidak akan bisa bertahan. Jika tebakanku benar, sebelum terlalu lama, mereka akan kembali dalam pusaran debu. Karena mereka telah bertindak, mereka pasti tidak akan memberi kita kesempatan untuk bersantai. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk memindahkan sekte ke kota Surga Dou. Mengandalkan kekaisaran untuk perlindungan. Seperti ini untuk sementara kita bisa tetap hidup. Pada titik ini, dia perlahan berdiri, Din Flender. Grandmaster, aku akan pergi dulu. Rongrong, kamu tinggal di akademi. Di sini aman. Setelah masalah selesai, aku akan menjemputmu. Tepi mata Ning Fengzi berubah agak merah. 2.000 murid sekte. 2.000 murid sekte penuh telah menjadi mayat. Aula roh,
Kamu dan aku tidak bisa hidup bersama. Ning Rongrong tercengang. Sekarang dia juga mengerti, mungkin ayahnya tidak dapat memastikan siapa yang pindah tadi malam, tetapi selain Spirit Hall, siapa yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekolah Ubin Tujuh Harta Karun. Jika tidak ditemukan tepat waktu, mungkin tidak akan ada lagi satu orang pun yang masih hidup di sekte tersebut. Menyaksikan punggung Ning Fengzi yang kesepian berjalan keluar dari kantor Flender, suasana hati segera menjadi sangat berat. Di dunia Master Roh saat ini, dari 7 sekte besar, 4 berada di Kekaisaran Surga Dou, mereka adalah 3 sekte atas, Sekolah Langit Cerah, Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, dan Klan Naga Tiran Petir Biru, serta salah satu dari 4 sekte yang lebih rendah, Sekolah Lapis Baja Gajah. 3 sekte lainnya berada di Star Luo Empire. Seperti yang dikatakan Ning Fengzi, 4 sekte yang lebih rendah sudah lama dikendalikan sepenuhnya di tangan Spirit Hall. Lebih lanjut menambahkan kekuatan yang dimiliki oleh Spirit Hall, di seluruh benua, setidaknya 70% dari Spirit Masters terhubung erat dengan Spirit Hall. Itu juga hanya mereka yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun. Penyergapan Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun adalah sinyal yang sangat eksplisit bahwa Aula Roh akan bergerak. Mereka membenci keadaan benua saat ini, dan ingin memajukan posisi Spirit Hall satu langkah lebih jauh. Namun, bahkan mengetahui itu dengan tangan Spirit Hall, tanpa bukti, siapa yang bisa meragukan mereka. Dengan Spirit Hall saat ini menguasai sebagian besar Spirit Masters, bahkan 2 kerajaan besar pun tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir. Spirit Masters yang mampu menandingi 100 saja bukanlah kata-kata kosong. Dengan beberapa puluh ribu Spirit Masters digenggam di tangan mereka, Spirit Hall benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan 2 kerajaan besar. Flender sendiri melihat Ning Fengzi keluar dari akademi, Grandmaster sudah pergi mencari Liu Erlong untuk segera meninggalkan akademi dan kembali ke Blue Lightning Tyrant Dragon Clan. Meskipun keduanya dianggap telah memisahkan diri dari klan, pada saat ini, siapa yang masih peduli tentang itu? Dai Mubai dan Zhu Zuqing tidak tinggal lebih lama. Dengan perubahan besar yang tiba-tiba, mereka juga ingin kembali ke negara mereka. Hanya di Star Luo Empire mereka dapat mengeksploitasi sumber daya yang mereka miliki untuk menyelesaikannya. Apa yang ingin dilakukan Spirit Hall? Ini adalah pertanyaan di dalam hati semua orang. 3 hari kemudian, berita menyedihkan kembali. Seluruh sekte Blue Lightning Tyrant Dragon Clan lebih dari 1.800 orang di bawah Master Sekte semuanya tewas dalam pertempuran. Hanya sejumlah kecil murid sekte di luar yang nyaris lolos. Dalam beberapa hari, salah satu dari 3 peringkat teratas dari 7 sekte besar dihancurkan dan 1 terluka parah. Badai segera naik di dunia Guru Roh. Untuk sesaat, setiap Guru Roh ketakutan. Aula Roh yang memerintahkan penggerebekan itu bisa dilihat oleh orang-orang yang cerdas. 2 dari 3 sekte teratas pasti terhubung dengan Spirit Hall. Paus tertinggi Bibi Dong memegang cangkir teh di tangannya, diam-diam mendengarkan laporan kardinal di depannya. Dalam pertempuran dengan Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, seluruhnya 10.000 Master Roh dikirim, termasuk 1.000 dari 4 sekte yang lebih rendah. Pertahanan kastil Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun dihancurkan, melukai serius Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun, di setidaknya 2.000 murid Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun tewas dalam pertempuran. Tapi Ning Fengzi dengan kekuatan pedang dan tulang Douluo melebihi harapan kami. Meskipun kami menyerang dalam kelompok, pada akhirnya kami masih ditahan oleh mereka. Kerugian pihak kami adalah sama-sama membawa malapetaka. Setidaknya 4.000 Master Roh tewas dalam pertempuran itu, dan yang terluka juga berjumlah lebih dari 3.000. 3 dari 4 tetua terluka parah pada saat itu, dan tidak punya pilihan selain mundur sementara. Peng, cangkir teh di tangan Bibi Dong langsung berubah menjadi debu. Bajingan, 10.000 orang pergi, dan bahkan menyelinap menyerang, tetapi kerugiannya masih 2 kali lipat dari lawan. Apakah Sekolah Ubin Tujuh Harta Karun benar-benar tangguh? Bawahan Aula Roh terdiam karena takut, tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun agar tidak memprovokasi Paus Agung ini dalam kemarahan. Lanjutkan laporannya. Ya, suara kardinal agak bergetar, tetapi juga menahan kegembiraan. 8.000 dikirim untuk menyelinap menyerang klan Naga Tiran Petir Biru, menghindari penemuan sebelum penyerangan. Klan Naga Tiran Petir Biru benar-benar terhapus, tidak ada satu orang pun yang melarikan diri hidup-hidup. Pihak kita kehilangan 3.000 orang. Di antara mereka, 9 tetua meninggal dalam kehancuran bersama dengan Master Sekte.
Sisa-sisanya sudah dikembalikan. Bibi Dong perlahan berdiri, mondar-mandir di dalam aula besar. Matanya berkilauan dengan cahaya. Bagus, bagus sekali 3 sekte atas. Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru layak mendapatkan ketenaran mereka, untuk benar-benar membuat kita kehilangan lebih dari 7.000 orang. Benar-benar tangguh. Huliena selalu berdiri di belakang Bibi Dong. Sejak dia ditetapkan sebagai gadis suci Spirit Hall, dia telah mengikuti Bibi Dong untuk menangani segala macam urusan Spirit Hall. Dan sekarang hanya dia, murid kesayangan paus tertinggi, yang berani angkat bicara. Guru, jangan marah, semua keuntungan pasti membutuhkan kerugian. 2 dari 3 sekte teratas dihancurkan, keberadaan sekolah Clear Sky tidak diketahui. Duri di pihak kita dapat dianggap dihilangkan. Meskipun kerugian kita saat ini tidak tampak kecil, ini juga cukup untuk membuat kagum 2 kerajaan besar. Mereka tidak akan berani bertindak membabi buta. Setelah kami menyimpan beberapa kekuatan, kami dapat melanjutkan sesuai dengan rencana semula. Maka 2 kerajaan besar pasti akan disusupi oleh namun, kita harus berhati-hati, anjing yang terpojok akan melompati tembok. Melihat muridnya yang bangga, kulit Bibi Dong agak mereda. Krisantemum Douluo dan Ghost Douluo juga telah pergi begitu lama, apakah ada berita? Seorang kardinal, gemetar ketakutan, berkata, masih belum ada berita. Hutan besar Stardow adalah hutan binatang roh terbesar di benua itu, mungkin kedua raja akan membutuhkan waktu untuk melakukan pencarian mereka. Bibi Dong mengangguk, berkata, perintah, kuil roh kota surga Dow harus menahan diri sebanyak mungkin, tidak bertindak membabi buta. Amati kekaisaran surga Dow dan sisa-sisa sekolah Ubin 7 Harta Karun setiap saat, balas dendam saat keadaan memungkinkan. Roh perburuan sementara akan berakhir pada akhir fase 1, selanjutnya, kita harus memulai rencana infiltrasi kita. Lakukan semuanya sesuai dengan rencana semula. Ya, pada beberapa kata sederhana dari paus tertinggi yang tak tergoyahkan ini, seluruh dunia guru roh benua Douluo menghadapi perombakan yang melibatkan setiap area. Pak, Kaisar Sueye hampir menghancurkan bagian belakang singgasananya karena marah. Terlalu kurang ajar, terlalu kurang ajar. Untuk apa Spirit Hall? Jangan bilang mereka ingin memerintah seluruh benua. Bahwa mereka benar-benar berani menyatakan perang terhadap Heaven Dow Empire-ku. Klan Naga Tiran Petir Biru tidak pernah menyatakan dukungan untuk kekaisaran, tetapi sekolah Ubin 7 Harta Karun adalah kekuatan besar yang dia andalkan. Saat ini 2 sekte besar telah dihancurkan dalam beberapa hari, dan setiap orang di dunia guru roh berada dalam bahaya. Banyak master roh gratis memilih untuk bergabung dengan Spirit Hall. Meskipun 2 sekte besar menyebabkan kerugian besar bagi Spirit Hall, mereka masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Saat ini, di dalam istana peristirahatan ini, hanya beberapa orang yang hadir. Putra Mahkota Sue King He, Ning Fengzi, Grandmaster, dan juga beberapa menteri kekaisaran. Ekspresi Grandmaster dan Ning Fengzi sangat suram. Hari itu, ketika Grandmaster dan Liu Erlong kembali ke sekte, apa yang mereka lihat adalah sungai darah. Mereka tidak kembali ke sekte selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah mereka melakukannya, surga telah memisahkan mereka dari kerabat mereka. Pukulan ini langsung membuat Liu Erlong pingsan, dan masih terbaring di tempat tidur karena sakit. Meskipun Grandmaster sedikit lebih keras, kesengsaraan sekte hampir membuatnya gila. Dibandingkan dengan Seven Treasure Glazed Tile School, Blue Lightning Tyrant Dragon Clan jauh lebih menyedihkan. Tidak hanya seluruh keluarga dimusnahkan, tetapi pada saat yang sama semuanya dijarah. Kepala klan saat ini, dan juga Master Sekte, ayah Grandmaster sendiri, telah menghancurkan mayatnya, 3 tulang rohnya secara paksa dilucuti dari tubuh oleh musuh. Meskipun Kekaisaran Surga Dow mengirim tentara untuk membantu segera, hanya mengubur mayat-mayat itu membutuhkan waktu 3 hari. Pada hari itu ketika semua mayat dikuburkan, Grandmaster berdiri di depan makam ayahnya dan bersumpah bahwa dia tidak akan bertindak untuk dirinya sendiri kecuali Spirit Hall dihancurkan. Sekolah Ubin 7 Harta Karun masih terhitung beruntung dibandingkan dengan klan Naga Tiran Petir Biru, namun, lengan kanan pedang Douluo yang terluka parah benar-benar hancur, kekuatannya sangat berkurang. 2000 murid sekte mati, melukai vitalitas sekte lebih jauh. Untungnya, kekayaan Seven Treasure Glazed Tile School segera dipindahkan ke Heaven Dow City, dan semua anggota yang tersisa juga dipindahkan ke ibu kota kekaisaran di mana mereka bisa aman. Ayah kekaisaran, hilangkan amarahmu,
yang paling penting sekarang adalah mencari cara untuk merespons. Saat ini, Aula Roh tidak hanya mengendalikan sebagian besar Master Roh, tetapi kerajaan dan kadipaten di dalam kekaisaran juga sebagian besar berada di bawah kendali, pengaruh mereka. Kamu tidak boleh gegabah. Pembicaranya adalah putra mahkota Sue Qinghe, yang melihat bahwa ayah kekaisarannya akan kehilangan kendali. Kaisar Sueye dengan marah berkata, "Bagaimana saya tidak bisa gegabah? Kepala sekolah Ning selalu memikirkan kekaisaran, tetapi hampir dibunuh oleh Balai Roh. Jika saya tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana mungkin itu bukan kepala sekolah yang gagal? Klan Ning mati, dan masih Grandmaster. Klan Naga Tiran Biru Petir telah dimusnahkan. Aku tidak menyangka bahwa Balai Roh akan begitu kejam." Grandmaster akhirnya angkat bicara. Wajahnya saat ini jauh lebih kaku dari sebelumnya. Dia telah ditinggalkan oleh klannya untuk waktu yang lama, perselingkuhannya dengan Liu Erlong bahkan menyebabkan sangat terpisah dari klan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah anak dari Blue Lightning Tyrant Dragon Clan. Klan dipadamkan, dan rasa sakit yang dialami Grandmaster tidak kurang dari Ning Fengxi. Yang mulia, saat ini Anda harus tetap tenang, terus bertahan dengan sabar adalah bantuan terbesar bagi kami. Meskipun dia sangat tidak mau, Grandmaster masih berbicara seperti ini. Karena dia tahu bahwa hadiahnya masih jauh dari waktu untuk meletakkan kartu mereka di atas meja dengan Spirit Hall. Kenapa? Kita punya jutaan ahli pemberani, jangan bilang kita masih harus takut. Kaisar Sueye benar-benar tampak agak impulsif. Grandmaster menggelengkan kepalanya. Ini bukan ketakutan, melainkan ketidakmampuan. Yang mulia, Anda harus memahami efek apa yang dapat dimiliki Spirit Masters dalam pertempuran. Kali ini, klan saya dipadamkan, sekolah Ubin 7 harta karun terluka parah, sudah cukup untuk buktikan bahwa kita masih meremehkan kekuatan Spirit Hall sebelumnya. Spirit Hall menampung setidaknya 30.000 Spirit Master dari tingkat yang berbeda. Dan paus tertinggi seharusnya tidak secara pribadi berpartisipasi dalam operasi ini. Bahkan jika kerugian Spirit Hall tidak kecil, mereka masih mengendalikan setidaknya 20.000 Master Roh yang tangguh. Dan untuk kekuatan tingkat judul Douluo, untuk saat ini saya akan menilai mereka lebih dari 10. Jika kekuatan seperti itu mengobarkan perang frontal dengan jutaan ahli pemberani Anda, itu mungkin bukan pertarungan. Tapi jangan lupa bahwa Spirit Hall masih memiliki Ksatria Templar, serta dukungan dari kerajaan-kerajaan itu. Jika Master Roh ini digabungkan ke dalam pasukan negara-negara kecil itu, hasilnya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Mengandalkan kekuatan kita sendiri, jauh dari cukup untuk menahan Spirit Hall. Melihat kembali ke akar kita, kekuatan Master Roh yang kita pegang masih terlalu kecil. Kita bahkan lebih kekurangan karakter untuk memimpin. Oleh karena itu, kita harus bertahan. Bertahan, terakhir, Grandmaster sengaja mengangkat suaranya. Dari kata sederhana ini, setiap orang yang hadir mendengar rasa darah yang kental. Lalu apa yang kamu usulkan? Saat Kaisar Sueye mendengarkan Grandmaster, suasana hatinya juga agak stabil. Alasan mengapa dia menunjukkan kemarahan semacam itu sampai batas tertentu juga untuk dipamerkan. Grandmaster dan Ning Fengxi adalah orang yang dia andalkan, dan kemarahan terhadap musuh bersama dapat mengikat mereka lebih dekat dengannya. Tentu saja, pemberontakan tiba-tiba dari Spirit Hall telah membuat Kaisar Sueye dan Kekaisaran Heaven Dou tidak siap. Di permukaan, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan dengan Spirit Hall, tetapi Kaisar Sueye sudah merasakan krisis yang akan datang. Setelah berurusan dengan 3 sekte atas, target Spirit Hall selanjutnya tidak diragukan lagi adalah 2 kerajaan besar. Jika dia tidak merencanakan ke depan, mungkin akhir dari 2 sekte besar akan menjadi kesimpulan bagi kekaisaran. Meskipun Heaven Dou Empire dan Star Luo Empire keduanya memiliki tentara berjumlah jutaan, di depan Spirit Masters yang benar-benar tangguh, tentara tidak ada gunanya. Pertahanan istana Kaisar Sueye telah meningkat drastis dalam beberapa hari ini, karena takut bahwa Spirit Hall akan mengirim kekuatan untuk membunuhnya. Mata Grandmaster agak merah, tetapi dia masih mempertahankan sikap tenangnya sejauh mungkin. Untuk menghadapi Spirit Hall, hanya kekuatan kekaisaran saat ini yang masih jauh dari cukup. Kita harus bersatu, harus menggabungkan semua kekuatan untuk melawan Spirit Hall, secara bertahap, menggigit mereka, mengembangkan diri kita sendiri. Menghancurkan Spirit Hall bukan masalah siang dan malam, yang mulia sebaiknya membuat rencana jangka panjang. Kaisar Sueye sedikit terganggu. Grandmaster,
Maksudmu adalah bersekutu dengan Star Luo Empire. Tapi, kamu juga tahu konflik antara Heaven Dou kita dan Star Luo mereka bukan hanya masalah 1 atau 2 hari, tetapi keluhan menumpuk, dalam waktu yang lama. Itu tidak dapat dengan mudah dibubarkan. Ning Fengzi angkat bicara. Yang mulia, di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya kepentingan abadi. Aula Roh telah memadamkan 2 sekte besar. Kekaisaran Bintang Luo pasti telah menerima berita itu. Saya tidak percaya bahwa mereka tidak akan merasa takut setelah mengetahuinya, itu. Kerjasama tidak bisa dihindari. Selain itu, makna Grandmaster tidak hanya untuk berkolaborasi dengan Star Luo Empire. Kita masih kekurangan kekuatan, kita harus sejauh mungkin menarik Spirit Masters gratis untuk bergabung dengan pihak kita. Kemudian kita dapat secara bertahap membalikkan situasi yang tidak menguntungkan. Petik 2. Grandmaster merendahkan suaranya. Jika saya menebak dengan benar, sebelum terlalu lama, Aula Roh akan bergerak sampai batas tertentu. Mereka telah berturut-turut menyerang Sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru saya. Hanya 1 langkah lebih jauh untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di Guru Roh, dunia, meningkatkan pengaruh dan kendali mereka. Kita juga harus bergerak. Kaisar Sueye berkata, saya mengerti maksud Anda, tapi bagaimana kami menarik Spirit Masters? Apakah kalian berdua punya saran? Mata Grandmaster mengungkapkan kesedihan yang tulus. Sekte sedang dihancurkan, hati saya masih dalam kekacauan, saya harus meminta maaf kepada Yang Mulia. Saya tidak dapat membantu Anda mengajukan rencana. Tapi tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik, untuk melatih Spirit Master dari pihak kita. Kaisar Sueye merenung, dan berkata, ini tidak boleh ditunda. Kami akan menegosiasikan pengiriman secepat mungkin. Karena pergerakan Spirit Hall, seluruh Heaven Dou Empire bergeser dalam waktu singkat, membuat bagian luar menjadi rileks dan bagian dalam menjadi lebih kencang. Adapun strategi seperti apa yang diberlakukan kekaisaran terhadap krisis yang dibawa oleh Spirit Hall, hanya eselon teratas yang tahu. Seperti yang diperkirakan Grandmaster dan Ning Fengzi, Star Luo Empire juga mulai bergerak dengan tenang. Dan pada saat yang sama, Spirit Hall mengeluarkan deklarasi, mengutuk keras para pembunuh yang memadamkan 2 sekte besar, tetapi secara bersamaan juga mengangkat bahwa posisi 7 sekte besar sudah berumur puluhan tahun. Sekarang Clear Sky Sect dijauhi dunia, dan Seven Treasure Glazed Tile School dan Blue Lightning Tyrant Dragon Clan dihancurkan, mereka mengusulkan agar peringkat 7 sekte besar akan dievaluasi kembali, diurutkan berdasarkan kekuatan militer. Mereka memberi semua sekte yang ada saat ini 1 tahun untuk bersiap. Dalam 1 tahun, semua sekte benua dapat mendaftar untuk berpartisipasi dalam turnamen besar 7 sekte besar, mendirikan 7 sekte besar baru dan memeringkat mereka berdasarkan kekuatan. Penyebaran berita ini segera menimbulkan badai di dunia Guru Roh. Semua orang tahu apa arti 7 sekte besar, jika mereka bisa masuk ke peringkat itu akan menjadi keuntungan besar untuk merekrut Master Roh dan menghasilkan semua jenis manfaat. Siapa yang tidak berharap mereka bisa mencapai peringkat ini? Hanya ada 1 tahun untuk mempersiapkan, dan praktis lebih dari 80% sekte di 2 kerajaan besar semuanya dimobilisasi. Adapun apa yang tersirat dari rilis pernyataan Spirit Hall, hanya mereka sendiri yang paling tahu. Tapi Tang San, dalam perjalanannya ke hutan besar Star Dou, tidak mengetahui apapun tentang ini. Hutan besar Bintang Dou. Melihat hutan luas yang hijau dan subur di depannya, Tang San mau tidak mau membuat suasana hatinya meningkat pesat. Menghirup udara segar dan bersih dalam-dalam, hatinya telah lama terbang ke sisi Xiao Wu. 5 tahun telah berlalu, tetapi siluet indah itu tidak pernah menjadi tidak jelas di hatinya, sebaliknya semakin jelas seiring dengan berlalunya waktu. Sama seperti Ning Rongrong yang mengubur perasaannya dalam kultivasi, Tang San juga hanya bisa sementara menyingkirkan sosok itu dari pikirannya dalam kultivasi yang paling pahit. Xiao Wu, sudah 5 tahun, apakah kamu baik-baik saja? Aku akhirnya bisa datang untukmu. Tergerak, bersemangat, dan bahkan sedikit gugup, Tang San akhirnya melangkah ke hutan besar Bintang Dou. Melangkah ke dalam hutan seperti memasuki dunia yang berbeda. Melalui indera kekuatan rohnya yang tangguh, Tang San dapat dengan jelas menemukan beberapa binatang roh dengan berbagai kekuatan di sekelilingnya. Dia tentu saja tidak akan begitu saja membantai, dan membuka domain Dewa Kematian Clear Sky Hammer. Dengan dia sebagai pusatnya, itu menyebar dalam radius 30 meter.
Niat membunuh sedingin es menakuti binatang roh tingkat 10 tahun atau 100 tahun itu untuk menyebar ke segala arah. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menimbulkan masalah bagi Tang San. Tang San bukan lagi model rajin belajar di masa lalu. Saat ini, dia sudah sepenuhnya memiliki kekuatan untuk eksis di hutan besar Stardow. Bahkan jika dia bertemu dengan beberapa binatang roh yang kuat, mengandalkan dua domain besar serta kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia masih bisa melarikan diri. Namun, dia tidak memilih untuk menggunakan penerbangan untuk bergerak melalui hutan besar Stardow. Itu bukan karena terbangnya akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh, sebaliknya, kekuatan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru sendiri membiarkan dia mengkonsumsi jumlah yang bisa diabaikan saat terbang. Namun, Tang San telah belajar dengan Grandmaster selama bertahun-tahun, dan dia dengan sangat jelas memahami bahwa dengan banyak binatang roh tangguh yang tak terhitung jumlahnya di dalam hutan binatang roh yang luas ini, jika dia terbang, dia pasti akan menjadi sasaran banyak anak panah. Itu mungkin berbahaya. Dia masih belum kuat sampai-sampai dia tidak perlu takut dikelilingi dan dikerumuni oleh sejumlah besar binatang roh. Hutan besar Stardow, tidak peduli apakah itu geografi atau lokasi dan wilayahnya, semuanya cocok untuk pertumbuhan dan budidaya binatang roh. Hanya karena inilah populasi binatang roh di dalam hutan besar Stardow memiliki kuantitas dan kualitas yang cukup tinggi. Kembali ketika Tang San awalnya datang ke sini, para guru Akademi Shrek tidak berani membawa mereka jauh ke dalam, karena takut mereka akan menghadapi masalah. Sama seperti ini, mereka masih bertemu dengan binatang roh super itu, kera raksasa Titan, dan juga laba-laba setan berwajah manusia 1000 tahun yang dibunuh Tang San dan menerima cincin rohnya dan 8 tombak laba-laba. Ini menunjukkan bahwa ini adalah tempat di mana krisis dan manfaat hidup berdampingan. Tang San tentu saja tidak tahu di mana Xiao Wu berada di hutan yang luas ini. Dia tidak selalu bisa mencari di setiap sudut hutan besar Stardow, itu pada dasarnya tidak realistis. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencari sesuai dengan instruksi gurunya. Grandmaster pernah berkata bahwa, secara umum, di dalam hutan binatang roh, semakin kuat binatang buas itu, semakin dekat ke pusat hutan yang akan mereka tinggali. Akibatnya, untuk mencari Xiao Wu dia harus mencari di bagian terdalam dari hutan. Bagi Tang San, risiko mengalami bahaya pada dasarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keinginan untuk melihat Xiao Wu. Karena tidak harus mencari, hanya menuju garis lurus di dalam, Tang San tidak menunda. Dia juga tidak perlu khawatir tersesat di sini. Rumput perak biru di dalam hutan adalah panduan terbaiknya, dia hanya perlu melepaskan domain perak biru dan berkomunikasi dengan rumput perak biru, dan secara alami dapat menemukan cara yang paling tepat. Jika bukan karena hutan besar Stardow yang begitu besar sehingga dia tidak dapat terhubung ke semua rumput perak biru, dia hanya perlu mengandalkan informasi dari rumput perak biru untuk menemukan Xiao Wu. Sama seperti ini, Tang San berjalan sangat cepat ke hutan besar Stardow selama sehari penuh. Malam tiba, Tang San telah menemukan area yang relatif tinggi untuk berhenti, hari yang terburu-buru juga membuatnya agak lelah. Blue Silver Domain terbuka, dan bersama dengan lingkaran cahaya biru menyebar darinya, segera rumput perak biru di sekitarnya memancarkan suasana gembira dan ceria. Adegan fantastis muncul. Rumput perak biru di sekitar Tang San tiba-tiba tumbuh dengan cepat, segera tumbuh setinggi 3 meter, daun rumput yang tebal mulai kusut satu sama lain, berkonsentrasi, dan dengan menghubungkan satu sama lain, mereka membangun rumah kokoh di sekitar kaisar mereka. Dengan rumput perak biru yang terlihat di seluruh benua, sementara Blue Silver Domain mungkin bukan domain yang paling kuat, itu pasti yang paling praktis. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan domain lain. Tepat ketika Tang San bersiap untuk memakan beberapa jatah yang dia bawa dan kemudian beristirahat, dia merasakan aura tertentu dalam informasi yang tiba-tiba dikirimkan kepadanya dari rumput perak biru. Itu adalah perasaan asing yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Rumput perak biru biasa hanya memiliki kecerdasan terendah, dan hanya bisa membuat Tang San merasakan perubahan mereka melalui suasana hati mereka. Kali ini tidak terkecuali, bagaimanapun, Tang San masih merasakan semacam kegugupan dan pembangkangan dalam suasana hati. Tentu saja, suasana hati seperti itu tidak akan menentangnya, Kaisar Perak Biru. Untuk bisa membuat rumput perak biru merasa sangat gugup, dan bahkan agak takut, apa itu? Binatang roh yang tangguh. Tidak, tidak seharusnya. Hutan besar Stardow bagaimanapun juga adalah hutan binatang roh,
Binatang roh di sini sudah hidup selama puluhan ribu tahun, dan rumput perak biru secara alami sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. Untuk membuat rumput perak biru merasa gugup dan menantang, itu pasti makhluk aneh, atau mungkin, manusia.